perkenalkan saya Kanur Aziza. Saya perwakilan dari kelas Gizi 5C. Ingin berpartisipasi pada Pekan Gizi dalam pembuatan video edukasi yang berjudul Peran Gizi Terhadap COVID-19 pada penderita diabetes mellitus bersama kedua teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermin Febrianti dari perwakilan kelas Gizi 5C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muisatullah Afifah, NIM 18070260065 dari kelas Gizi 5C. Nah, di sini kami akan memberikan edukasi tentang peran gizi terhadap COVID-19 pada penderita diabetes mellitus. Coronavirus atau COVID-19. Nah, apa sih COVID-19 itu? Jadi, infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab dari pandemi COVID-19 yang menyerang sistem imunitas tubuh. Pada dasarnya, sistem imunitas tubuh dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya ialah gizi yang berkaitan erat. Kaitan gizi dengan imunitas tubuh adalah dengan semakin baiknya asupan gizi yang ada, maka status imunitas akan menjadi lebih baik. Tentunya, status imunitas yang baik diperoleh dari pola makan bergizi seimbang dan kandungan zat seperti protein, vitamin, mineral, antioksidan, air, probiotik, serta kalori yang cukup. Pada situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, penata laksanaan asuhan gizi juga berperan penting dalam pengelolaan pasien dengan COVID-19 selain aspek medis. Kekurangan gizi atau malnutrisi dapat dialami pasien dengan COVID-19 ketika awal pasien masuk ke rumah sakit. Menurut data dari Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Cina terhadap 44.000 kasus corona COVID-19, kelompok yang paling mungkin menjadi korban karena corona COVID-19 adalah mereka yang berusia tua, memiliki penyakit penyerta, dan mungkin mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu selanjutnya, diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Nah, diabetes ini merupakan salah satu komorbid atau disebut juga dengan penyakit penyerta yang paling sering ditemukan pada pasien COVID-19. Hal ini disebabkan karena diabetes mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Jadi, sistem kekebalan dari penderita diabetes ini sudah bisa dianggap cacat. Jika gula darah lebih tinggi, maka hal ini akan merusak sistem imun yang membuat banyak peluang bagi mikroorganisme dan virus untuk masuk dan merusak tubuh. Lalu, orang dengan riwayat diabetes kemungkinan beresiko 2,1 kali lebih besar meninggal akibat COVID-19 dan beresiko 2,5 lebih besar mengalami kasus serius COVID-19. Lalu bagaimana sih tata laksana diet pada pasien penderita diabetes mellitus yang terjangkit COVID-19? Tata laksananya yaitu diberikan diet diabetes 2. Pada pasien diabetes mellitus diberikan makanan sesuai dengan kebutuhannya, lalu menghindari jenis makanan dan minuman yang mengandung glukosa tinggi, serta pengaturan jadwal makan yang relatif stabil, dan porsi makan yang merata 24 jam. Pada dasarnya, tujuan pengobatan pada pasien diabetes mellitus yang terjangkit COVID-19 yaitu memberikan rasa bugar dan rasa nyaman pada pasien, lalu memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan sampai mencapai target glukosa dalam darah mendekati atau mencapai normal, dan mempertahankan berat badan menjadi normal serta berusaha menurunkan atau mencegah komplikasi diabetes. Pada diet DM, jumlah kalori yang diberikan paling sedikit untuk wanita yaitu 1000 sampai 1200 kalori per hari, sedangkan untuk pria yaitu 1200 sampai 1600 kalori per hari.
Asupan karbohidratnya yang diberikan yaitu sekitar 50-55% dari kalorinya, dan karbohidratnya dalam bentuk kompleks, serta asupan protein yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total, serta sumber protein yang dipilih yaitu rendah lemak dan bernilai biologis tinggi. Untuk asupan lemaknya, lemak yang terdiri dari 20% sampai 30% dari total energi. Untuk makanan yang dianjurkan untuk sumber karbohidrat kompleks yaitu nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Untuk sumber proteinnya yang diberikan yaitu yang rendah lemak yaitu ikan, ayam tanpa kulitnya, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Serta sumber lemak dalam jumlah terbatas yang diolah dengan cara dipanggang, dikukus, direbus, dan dibakar. Untuk sumber seratnya yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Adapun makanan yang tidak dianjurkan yaitu yang mengandung banyak gula sederhana. Contohnya gula pasir, gula jawa, sirup, jeli, buah-buahan yang diawetkan, susu kental manis, minuman botol ringan, es krim, kue-kue manis, dodol, cake, dan tart cheese, serta makanan yang diawetkan. Nah, salah satu kunci terpenting dalam menekan risiko komplikasi pada penyandang diabetes adalah kadar gula darah yang terkontrol. Oleh karena itu, manajemen kadar gula darah selama menjalani terapi untuk COVID-19 perlu diperhatikan dengan baik. Nah, selama pandemi, penyandang diabetes mellitus agar tidak terkena COVID-19 tetap perlu melakukan beragam upaya pencegahan COVID-19. Nah, beberapa di antaranya adalah rajin mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak fisik yang aman dari orang lain, dan tetap melakukan latihan fisik atau berolahraga. Yang tak boleh dilupakan adalah menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.